thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Apakah kalian tahu apa itu tata ruang? Nah, tata ruang adalah suatu penekanan pada tata pengacu pada pengaturan susunan ruang suatu wilayah agar terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, budaya, dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Nah, sementara itu, tata ruang dari sudut penekanan pada ruang mengacu pada wadah dalam 3 dimensi atau trimatra, yaitu tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi air atau sungai, danau, dan lautan, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan udara di atasnya secara terpenduduk, sehingga peruntukan pemanfaatan dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya, tata ruang merupakan sarana pengoptimalan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua kepentingan terkait dengan pemanfaatan ruang bagi sebagai wadah, lokasi, maupun sebagai sumber daya alam. Dalam penerapan tata ruang ini, ada berbagai permasalahan yang terjadi. Yang pertama, masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah akan berpengaruh terhadap mutu produk dokumen rencana tata ruang wilayah. Itulah presentasi saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Fatima. Nomor 2, masalah keterbaruan pangkalan data atau databases. Pangkalan data untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan berupa data fisik lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, data-data ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data hasil analisis. Nah, pembaruan data-data ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Nah, hal ini kerap dijadikan alasan untuk menggunakan data lama. Itulah sebabnya rencana tata ruang wilayah sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Nomor 3, masalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Nomor 4, masalah ekonomi. Nah, harga tanah di kawasan budidaya pertanian dan kawasan lindung umumnya jauh lebih murah daripada harga tanah di kawasan budidaya non-pertanian, seperti perumahan, perdagangan, industri, pariwisata. Nah, hal ini cenderung mendorong masyarakat untuk mengubah lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan non-pertanian, seperti kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia. Saya ingin melanjutkan materi dari Selviana B, yaitu masalah sosial budaya. Masalah ini terjadi di wilayah yang memiliki fungsi sosial budaya yang tinggi. Ketika wilayah itu mau diinfusikan ke fungsi yang lain, seperti fungsi ekonomi, titik pengalihan fungsian ini dapat membawa pergeseran budaya titik. Contohnya budaya agrarasis yang mengedepankan kebersamaan, tergantikan oleh budaya kota yang cenderung individualistis. Selanjutnya, masalah kelestarian lingkungan hidup. Salah satu tujuan penataan ruang adalah pelestarian lingkungan hidup untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Hal tidak dapat diterapkan jika nilai-nilai ekonomi terlalu dikedepankan. Misalnya, pembangunan sentra-sentra perdagangan dan permukiman membuka kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap ruang terbuka hijau. Selanjutnya, masalah pertumbuhan penduduk.
jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk permukiman dan fungsi yang lain. Dengan ini, daya dukung dan daya tampung terhadap jumlah penduduk semakin kecil. Akibatnya, ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pembentukannya. Misalnya, tumbuhnya permukiman kumuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani S. Ingin melanjutkan materi dari Saudari Reski. Yang kedelapan adalah masalah keamanan. Tumpang tindih peruntukan lahan yang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu. Yang kesembilan adalah masalah institusi. Masalah institusi adalah mencakup masalah kemampuan, teknis, dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah yang mungkin terjadi antara lain penggunaan sumber dana tidak efektif dan efisien. Dokumen tata ruang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga tidak dapat digunakan. Masalahan ini tentu saja perlu diatasi agar tujuan penataan ruang dapat tercapai. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah orang perseorangan kelompok orang, termasuk masyarakat hukum, adat, korporasi, dan pemangku kepentingan non-pemerintah lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Dewi Fitri. Yang pertama, masukan mengenai hal-hal yaitu adapun bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa yaitu A. Persiapan menyusun rencana tata ruang. B. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan. C. Mengidentifikasikan potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan. D. Perumusan konsepsi rencana tata ruang. E. Penetapan rencana tata ruang. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah daerah dan sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransya, akan melanjutkan materi dari Muhammad Rizal, yaitu bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa hal-hal yaitu 1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. B. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. C. Kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah diterapkan. D. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang darat maupun ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. F. Kegiatan intensitas dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.